Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Ya, Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai penyakit sehingga semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan. Silahkan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang sholat sunat ghair rawatib. Sholat sunat rawatib ghair muakkad. Mohon maaf ya, sholat sunat rawatib ghair muakkad. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat sunat rawatib. Silahkan kalian simak dan boleh kalian buka juga di buku paketnya halaman 7. Buku paketnya halaman 7. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang memang kemarin kita telah jelaskan adalah yang dikerjakan di awal atau sebelum atau sesudah sholat fardu ya. Nah, sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan jumlahnya 2 rakaat. Kalaupun memang sebelum contoh ada yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, boleh dilaksanakan 2 rakaat ya. Itu untuk pelaksanaan sholat sunnah rawatib, dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana kita melaksanakan sholat subuh ya, 2 rakaat, atau kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Semuanya pelaksanaan sholat sama semuanya ya, sholat fardu, sholat sunnah semuanya sama. Nah itu pelaksanaannya dilaksanakan 2 rakaat. Nah sholat sunnah rawatib pada sholat Jumat juga ada dilaksanakan yang setelah pelaksanaan sholat Jumat, biasa dilaksanakan 2 rakaat ya. Ada pula yang 4. Kita kalau yang melaksanakan 2 rakaat silahkan laksanakan 2 rakaat sebagaimana pelaksanaan sholat sunat pada umumnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, sholat sunnah itu sebaiknya memang dilakukan di rumah. Sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Berbeda dengan sholat fardu. Sholat fardu itu kita harus melaksanakan dan memang diwajibkan, diharuskan kepada setiap muslim yang laki-laki mengerjakan di masjid. Akan tetapi ketika sholat sunnah itu lebih baik dilaksanakan di rumah. Contoh, kalau kita mau sholat subuh, nah itu kan ada sholat sunnah qobliyah subuh. Baiknya itu dilaksanakan sholat sunnahnya itu di rumah dan sholat subuhnya di masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, lakukanlah di rumah-rumah kalian dari sholat-sholat dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah dalam sholat sunnah kemarin telah Bapak jelaskan ada sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ada yang qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada yang ba'diyah qobliyah asar, itu yang ghair muakkad. Ada yang juga qobla subuh, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya, dan ba'da qobla subuh. Adapun yang kemarin telah Bapak jelaskan untuk yang sholat sunnah rawatib muakkad, ada yang qobla subuh, sebelum subuh, sebelum zuhur,
setelah zuhur, setelah maghrib, dan setelah isya. Telah kita bahas kemarin, silahkan diputar kembali materinya agar lebih memahami. Nah, yang selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat sunnah di masjid, ya, kita contoh sholat sunnah di masjid, mau melaksanakan sholat fardu, contoh sholat zuhur, kita lagi sholat sunnah dan masih pertengahan, masih tengah-tengah, masih 1 rakaat lagi, tiba-tiba kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba qomat iqomah dikumandangkan. Nah, maka otomatis iqomah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat fardu. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka harus dibatalkan karena pelaksanaan sholat fardu akan dimulai. Ya, itu yang kelima. Selanjutnya, untuk sholat sunnah juga dilaksanakan secara sendirian, ya. Untuk sholat sunnah dilaksanakan secara sendirian. Jadi kita tidak boleh, tidak perlu, dan memang tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib di berjamaah, ya. Tidak boleh berjamaah, tapi harus sendirian. Ya, itu mungkin materi dari Bapak yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Dan kalau ada pun materi yang tidak dipahami di pekan-pekan sebelumnya juga, silahkan ditanyakan. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.